Pada video kali ini kami akan membahas mengenai teknik dan manajemen pakan lele bagi pemula agar usaha ternak lelenya itu bisa berhasil dan bisa sukses. Usaha ternak lele itu berhasil atau tidaknya sangat ditentukan oleh faktor pakan lelenya, karena biaya untuk pakan lele itu paling besar di kisaran 70% lebih. Oleh karena itu kita harus tahu manajemen pakan lele yang benar. Faktor pakan lele ini sangat penting dalam usaha ternak lele ini. Oleh karena itu diperlukan metode pemberian pakan yang tepat agar hasil ternak lelenya itu bisa maksimal dan efisiensi pakannya tetap terkontrol. Untuk mengontrol biaya pakan lele ini memang sudah banyak cara yang diupayakan oleh para pembudidaya lelenya, seperti membuat pakan secara mandiri dengan biaya produksi yang murah, atau menggunakan pakan alternatif lele yang disediakan oleh alam. Akan tetapi sampai saat ini kenyataannya itu masih banyak kendalanya, baik dari sisi ketersediaan bahannya yang harus ada secara terus-menerus, atau dari sisi pelaku budidayanya yang kurang memperhatikan nutrisi pakan yang ideal. Karena hal tersebut, efisiensi dan efektivitas dalam usaha ternak lele ini tidak tercapai. Agar hasil ternak lele bisa optimal, berikut ini adalah tip pemberian pakannya. Pertama, menggunakan pakan yang sudah dibibis atau sudah difermentasi sebelum diberikan pada ikan lelenya. Pembibisan pakan dan fermentasi pakan ini bisa kita kombinasikan juga dengan bahan suplemen dan vitamin agar ikan lelenya itu bisa cepat tumbuh besar dan memiliki imunitas tubuh yang baik, sehingga ikan lelenya itu tidak mudah terserang penyakit dan nafsu makannya itu meningkat, sehingga percepatan dalam pertumbuhan lelenya itu bisa optimal. Dengan pakan yang sudah difermentasi juga, kualitas pakannya itu akan meningkat hingga 5-10%, dan nutrisi yang diserap akan maksimal juga karena pakan yang sudah difermentasi, protein kasarnya itu sudah dipecah menjadi protein yang halus sehingga mudah untuk dicerna, dan kerja organ pencernaan ikan lelenya itu menjadi lebih ringan hingga 30%, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencerna makanannya itu jadi lebih pendek, dan nutrisi pakannya itu akan terserap secara sempurna, sehingga air kolamnya itu tidak mudah bau dan tidak mudah rusak. Kedua, pemberian pakan berdasarkan porsi yang sudah ditentukan atau feeding rate. Feeding rate ini merupakan metode umum atau teknik pemberian pakan secara umum untuk pemberian pakan agar bisa lebih terkontrol. Feeding rate pada awal tebar bibit lele di ukuran 5-7 cm di kisaran 7% dari biomasa ikan atau berat ikan lele dalam satu kolam. Misal kita tebar 1000 ekor, untuk bobot ikan lele 1000 ekor di kisaran 3 kilo kira-kira, maka pakan yang harus diberikan itu di kisaran 7% sama dengan 210 gram dalam seharinya. Kalau pemberian pakannya 2 kali dalam sehari, 210 tadi dibagi 2. Jadi sekali memberikan pakan itu sebanyak 105 gram. Kalau pemberian pakannya itu 3 kali dalam sehari, 210 gram tadi dibagi 3. Untuk feeding rate ini akan diturunkan setiap 10 hari sekali. Jadi setelah lele dipelihara selama 10 hari, menjelang 20 hari, feeding rate-nya itu turun menjadi 6%. Nanti setelah 20 hari, menjelang 30 hari, feeding rate-nya itu turun jadi 5%. Di 30 hari menjelang 40 hari, feeding rate-nya itu turun jadi 4%. Di hari ke-40 sampai 50, turun jadi 3%. Untuk hari 50 sampai panen, itu di kisaran 3% sampai 2%. Untuk feeding rate-nya. Poin ketiga, frekuensi pemberian pakan harus disesuaikan dengan umur lelenya. Bisa 2 kali
bisa 3 kali, bahkan bisa 4 kali dalam sehari. Biasanya pada umur ikan lele masih kecil atau masih benih, pemberian pakannya itu bisa dilakukan dalam waktu 4 kali dalam sehari dengan interval waktu 6 jam sekali. Untuk ikan lele usia remaja, pemberian pakannya bisa 2 kali sampai 3 kali. Untuk lele dewasa menjelang panen, biasanya 2 minggu sampai panen, pemberian pakan cukup 2 kali saja dalam seharinya. Poin keempat, memberikan pakannya itu sesuai dengan jam pemberian pakan dan naluri ikannya. Pemberian pakan yang baik itu harus tepat waktu dan sesuai dengan jadwal makan yang sudah ditentukan. Pemberian pakan di pagi hari sebaiknya diberikan pada jam 9 pagi agar proses oksidasi di air kolam sudah terjadi, sehingga zat-zat beracun yang berada di air kolam, terutama air kolam yang bagian atas, bisa terserap sinar matahari karena proses oksidasi pada air kolam. Sehingga pakan yang kita berikan itu tidak tercampur dengan zat-zat beracun yang ada di permukaan air, yang bisa menyebabkan perut lelenya itu menjadi kembung. Poin kelima, dengan menerapkan puasa pakan 1 kali dalam seminggu. Puasa makan 1 kali dalam seminggu ini sangat baik untuk ikan lele, agar organ pencernaan ikannya itu bisa istirahat dan ikannya bisa jadi lebih sehat, dan nantinya nafsu makannya juga akan meningkat lagi, sehingga hal tersebut akan memicu pertumbuhan ikan lelenya itu cepat besar. Poin keenam, dengan menerapkan pergantian ukuran pakan lelenya. Pergantian ukuran pakan ini akan berpengaruh juga pada tingkat pertumbuhan dan keseragaman ikan lelenya. Pemberian pakan dimulai dengan pakan ukuran kecil yang disesuaikan dengan bukaan mulut ikan lelenya. Untuk melakukan pergantian pakan maksimal di umur lele 3-4 minggu, pakan sudah bisa diganti dengan ukuran yang lebih besar. Apabila masih ada sisa pakan ukuran kecil, bisa dicampur dengan pakan yang ukuran lebih besar. Poin ketujuh, menerapkan pemberian pakan tidak sampai kenyang maksimal. Porsi pakan yang diberikan itu hanya 90% dari kenyang. Tujuannya agar ada ruang kosong di lambung ikannya untuk memproduksi enzim-enzim pencernaan. Selain itu juga untuk mencegah usus ikannya itu jadi tidak bengkak akibat luka karena terlalu kenyang. Dan apabila ikannya terlalu kenyang juga, pakan yang lebihnya itu akan dimuntahkan kembali dan akan mencemari air kolamnya. Jadi kualitas air kolamnya juga akan rusak. Selain itu ikan lelenya juga akan keracunan amoniak, sehingga bakteri patogen itu akan tumbuh subur dan nantinya akan menyerang ikan lelenya dan akan mengakibatkan pada kematian ikan lelenya. Sehingga hal tersebut akan menyebabkan kerugian juga dalam usaha budidaya lele yang kita jalankan nantinya. Untuk itu, kita sebagai pembudidaya lele, terutama pembudidaya lele pemula, perlu melakukan perbaikan dan efisiensi penggunaan pakan dan menerapkan sistem budidaya lelenya secara benar agar hasil dari budidaya lelenya itu bisa meningkat dan biaya produksinya juga bisa minimal. Jadi pemberian pakan yang tepat akan mampu meningkatkan pertumbuhan dan keuntungan, sedangkan pakan yang berlebihan akan mencemari air kolam dan biaya produksinya juga akan bengkak, sehingga kita bisa mengalami kerugian dalam usaha ternak lelenya. Oke, semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk peternak Indonesia. Terima kasih.